Kamu menghamburkan 200 juta untuk membuat 714 peti mati perak murni bagi keluargamu. Lalu menghabiskan ribuan miliar lagi untuk membangun sebuah tempat perlindungan dari perak murni. Kemudian kamu bahkan mengumumkan ke seluruh dunia akan membeli perak dalam jumlah besar dengan harga tinggi. Saat orang-orang mengetahuinya, mereka menjual perak milik mereka sambil menertawakanmu sebagai orang yang boros. Namun kamu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa dan terus membeli perak dengan harga tinggi. Karena kamu tahu, tidak lama lagi matahari akan berubah menjadi merah darah. Saat itu semua makhluk akan berevolusi. Tumbuhan mengalami mutasi, bahkan pakaian yang dikenakan, dan makanan yang dipegang di tangan, memiliki kemungkinan berubah menjadi makhluk aneh. Tak terhitung manusia dalam bencana besar ini, berubah menjadi manusia iblis pemakan manusia. Namun orang yang mengenakan perhiasan perak justru terkejut mendapati bahwa mereka tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, mereka menjadi pengguna perak dengan berbagai kemampuan tak masuk akal, dan juga menemukan bahwa semakin banyak perak yang diserap, setelah bangkit kekuatannya akan semakin besar. Sementara kamu di kehidupan sebelumnya sama seperti kebanyakan orang, hanya menyerap sedikit perak dari ponsel, dan tidak berubah menjadi manusia iblis, namun justru menjadi bahan makanan yang dipelihara oleh manusia iblis. Dibiarkan disembelih sesuka hati. Kini kamu terlahir kembali 3 bulan sebelum hari kehancuran. Hal pertama yang kamu lakukan adalah menelepon paman keduamu untuk merebut kembali kendali perusahaan orang tuamu dari tangannya. Setelah itu, kamu juga memerintahkan anak buahmu untuk mengundang para pengrajin perak terbaik. Saat ini kamu duduk di kantor direktur utama. Di sampingmu berdiri seorang sekretaris berwajah cantik dan bersih, bernama Liu Fang, sambil memegang setumpuk dokumen dan melaporkannya kepadamu. Tendai 300 ton perak murni sudah berhasil dibeli, dan para pengrajin perak terbaik juga sudah berhasil didatangkan. Mendengar laporan itu, alismu yang semula berkerut sedikit mengendur. 300 ton perak jelas lebih dari cukup untuk membuat peti mati. Namun setelah bencana terjadi, perak akan dijadikan material militer. Jumlah ini jelas masih jauh dari cukup. Selain itu setelah bencana, jika sosis panggang dan roti kecil yang biasa kamu makan, tiba-tiba berubah menjadi makhluk kecil, maka makanan-makanan itu harus disimpan dalam wadah perak agar bisa mencegah perubahan iblis. Karena itu kamu berencana membangun gudang raksasa dari perak murni, untuk menyimpan berbagai perlengkapan hidup, sekaligus bisa digunakan sebagai tempat perlindungan. Namun dengan waktu tersisa 3 bulan, sepertinya tidak cukup untuk membangun tempat perlindungan besar. Jika hanya melakukan renovasi sederhana, seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan pemahaman, kamu pun sudah memiliki rencana di benakmu. Kamu segera mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan grup untuk rapat. Melihat meja rapat panjang, di sekelilingnya duduk lebih dari 20 eksekutif. Kamu mengumumkan beberapa poin penting. Pertama, selain baterai fusi nuklir mikro, semua lini bisnis lainnya harus dijual dalam 10 hari. Kedua, membeli toko perak dan perhiasan perak secara global, tanpa batas jumlah, namun harus menjamin kemurniannya. Ketiga, membeli 500 set ransel jet S3. Keempat, membeli 100 unit baju zira bertenaga sipil G7. Kelima, membangun satu jalur produksi S3 dan G7 di kota tua yang ditinggalkan. Begitu kata-katamu selesai, para petinggi grup langsung berdiri. Apakah kamu sedang dibodohi seseorang? Kalau benar-benar dilakukan, grup ini akan hancur. Namun kamu tetap berkata dengan tegas, ini adalah keputusan bukan untuk dimintai pendapat. Para petinggi itu begitu mendengarnya, satu persatu berteriak ingin mengundurkan diri. Dan kamu juga sangat memahami bahwa mereka yang berteriak ingin mundur, sebagian besar adalah orang yang dulu merintis bersama ayahmu, para pendiri yang setia dan berjasa besar bagi grup. Kamu pun ingin sebisa mungkin mempertahankan mereka, karena orang-orang ini setelah bencana akan menjadi kekuatan cadangan milikmu. Kamu mengangkat 3 jari, meminta mereka memberimu waktu 3 bulan, dan selama itu gaji karyawan yang bertahan akan dilipat gandakan. Selain itu mereka juga akan mendapat saham grup. Sekelompok orang mendengar kenaikan gaji dan pembagian saham, wajah mereka langsung berseri-seri. Dan pada saat itu, seorang tetua grup memberitahumu bahwa fasilitas pertahanan bawah tanah yang dibeli beberapa hari lalu telah selesai diakuisisi. Besok sudah bisa mulai dikerjakan. Mendengar hal itu, kamu mengangguk dengan cepat. Setelah itu kamu duduk di sebuah mobil Lincoln panjang milik grup. Pengemudinya adalah seorang wanita bertubuh kekar, bernama Lin Qiyu. Usianya 3 tahun lebih tua darimu. Saat ini dia adalah sopir sekaligus pengawal pribadimu. Lin Qiyu berasal dari keluarga bela diri. Saat berusia 9 tahun dia dan kakeknya diburu orang. Di saat kakeknya sekarat dia diselamatkan oleh ayahmu. Setelah kakeknya meninggal, dia pun tinggal di keluarga Chen dan tumbuh besar bersamamu. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena dia terbangun sebagai pengguna kekuatan khusus dan terus melindungimu, mungkin kamu sudah lama mati. Setelah naik ke dalam mobil,
Kamu lalu bertanya pada Lin Qiyu, bagaimana proses pengunduran sekolah adik-adikmu? Dari Chengda sampai Chengqi semuanya sudah beres. Hanya si kecil nomor 8 yang masih terlalu muda. Namun aku sudah mengurus cuti panjang untuknya. Semuanya sudah dijemput dan dibawa pulang. Mendengar laporan itu, kamu mengangguk puas, lalu menyuruhnya mengundang Sanjo Fukada, Aoi dan 3 guru lainnya untuk datang. Kemudian, menelepon Profesor Gao Xuanming dari Universitas Sakura, memberitahunya bahwa 3 model favoritnya sudah siap. Setelah mendengar perintahmu, alis Lin Qiyu sedikit berkerut. Namun berdasarkan pemahamannya tentang dirimu, dia tahu kamu bukan orang yang haus nafsu, maka dia tidak berpikir lebih jauh. Tak lama kemudian, mobil memasuki sebuah villa mewah. Kamu melihat 8 adikmu di rumah, lalu memerintahkan mulai hari ini, kalian masing-masing harus melakukan 800 push-up setiap hari, 1000 squat, dan sisa waktunya harus belajar bela diri dengan Lin Qiyu. 8 adik itu mendengar perintah tersebut. Wajah mereka langsung pucat, namun melihat ekspresi wajahmu yang serius, mereka hanya bisa mengangguk tanpa berani membantah. Setelah semua diatur, kamu naik ke lantai atas dan menelpon seseorang. Halo Kak Fei, apakah orang-orangnya bisa dipercaya? Tuan Chen tenang saja, 100 saudara di bawahku ini benar-benar orang kepercayaan. Semuanya punya ikatan hidup dan mati. Kalau kamu bilang ke kiri, mereka sama sekali takkan berani ke kanan. Orang di seberang telepon bernama Luo Chengfei, seorang mantan tentara, usianya baru lewat 40 tahun. Setelah pensiun ia membuka sebuah perusahaan keamanan. Namun karena pengelolaan yang buruk, bukan hanya tidak menghasilkan uang, ia malah terlilit utang sebesar 7,8 juta. Utang luar, saat ia sudah tidak sanggup menanggung beban, dan berniat mengakhiri hidupnya, kamulah yang menghidupkan kembali perusahaan keamanannya, dan membuat Luo Chengfei setia sepenuh hati padamu. Ini setelah tahu para pengawal sudah diatur. Kamu berjalan ke tepi jendela, diam-diam menunggu kedatangan Aoi Sora. Keesokan harinya di studio lukis lantai 3 villa, seorang pria sedang dengan serius melukis 3 orang Aoi Sora. Pria itu tak lain adalah Profesor Universitas Sakura, Gao Mingxuan. Di kehidupan sebelumnya Profesor Gao di akhir zaman, tak hanya meneliti berbagai senjata dan obat-obatan, ia juga menciptakan satu metode pernapasan, yang membuat manusia menjadi pengguna kekuatan perak. Karena itu kamu bersusah payah mengundangnya dengan penuh perhitungan. Kini keinginanmu bertemu Profesor Gao akhirnya terwujud. Lalu kamu menceritakan bahwa dirimu telah terlahir kembali, serta bahwa kiamat akan tiba sebulan lagi. Awalnya kamu mengira Gao Mingxuan tidak akan percaya. Tak disangka dia justru langsung mempercayaimu, bahkan mengemukakan banyak teori. Melihat itu kamu langsung memanfaatkan situasi, dan meminta Gao Mingxuan tinggal untuk melakukan penelitian. Setelah semua persiapanmu selesai, waktu akhirnya tiba di 1 hari sebelum bencana. Hari itu kamu membawa sebuah kandang besi kecil. Di dalam kandang ada seekor kucing belang. Karena kucing itu berwajah jelek, ia sering ditelantarkan oleh manusia, sehingga menyimpan kebencian yang mendalam pada manusia. Setelah bencana ia pun ikut berubah, menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Saat ini kamu membawa kucing itu masuk ke kamar seorang wanita, yang berdiri di hadapanmu, adalah seorang wanita cantik berusia awal 20-an. Kulitnya putih bersih, pipinya kemerahan, ditambah mata alami yang terlihat lembab. Hanya perutnya yang sedikit membuncit, terlihat agak tidak serasi dengan keseluruhan penampilannya. Wanita itu menatapmu dengan wajah dingin, lalu mundur 2 langkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sekarang ini adalah wanitamu, dan sedang mengandung adik kecilmu. Mendengarnya kamu berkata dengan dingin, lepaskan semua perhiasan yang kamu kenakan. Berikan padaku, ponsel dan tablet, semuanya juga serahkan. Kenapa? Wanita itu mengumpulkan keberanian, melangkah maju 1 langkah, sambil menggoyangkan ponsel di tangannya. Kamu benar-benar bertindak sewenang-wenang. Hati-hati aku akan mengadukanmu ke paman keduamu. Namun detik berikutnya, ponsel di tangannya langsung direbut oleh Lin Qiyu yang berdiri di belakangmu. Lakukan sesuai yang kukatakan dan lepaskan perhiasannya. Kalau tidak akan kuberitahu pamanku soal kehamilan palsumu. Ten Feng kamu memfitnahku. Namun begitu kata-katanya selesai, Lin Qiyu merobek bantalan daging palsu dari perutnya. Melihat itu dia hanya bisa menerima kenyataan, dan menyerahkan semua perhiasannya. Sebelum jam 1 siang, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Tinggallah di sini bersama kucing ini. Kamu meletakkan kandang besi itu, lalu menunjuk ke kamera di samping. Setelah itu kamu pergi. Wanita yang tinggal di kamar menemani kucing itu bernama Lin Qingcha. Ia adalah istri ketiga dari paman keduamu, dan juga bibi kecil yang usianya beberapa tahun lebih muda darimu. Wanita ini sangat licik dan penuh perhitungan. Dengan bantuan pengikut setianya, ia merancang untuk membuat paman keduamu mabuk, lalu berbohong telah berhubungan dan mengaku hamil. Memaksa paman keduamu menceraikan istri keduanya, dan menikahi Lin Qingcha ini. Setelah bencana di kehidupan sebelumnya,
Lin Qingcha secara tak terduga terbangun. Sementara pengikut setianya itu mendapat keberuntungan besar dan langsung terbangun menjadi pengguna kekuatan perak yang cukup kuat. Maka Lin Qingcha kembali memainkan tipu dayanya dan segera berpihak pada pengikut setianya, lalu membunuh paman keduamu yang hanyalah orang biasa. Di kehidupan ini kamu sama sekali tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun dengan sifat paman keduamu, sekalipun tahu Lin Qingcha telah menipunya, kemungkinan besar dia tetap tidak akan membunuhnya. Maka agar setelahnya paman keduamu tidak menyalahkanmu, kamu sengaja mencari kucing jelek untuk melakukannya. Dengan kebencian kucing jelek itu terhadap manusia, ia pasti akan mencabik wanita di depannya tanpa ampun. Setelah urusan Lin Qingcha selesai, kamu kembali ke villa milikmu dan memaksa seluruh keluargamu masuk ke dalam peti mati. Setelah itu kamu menuju ke ruang bawah tanah. Luas ruang bawah tanah itu sangat besar. Dinding sekeliling dan langit-langit, serta lantainya, semuanya dilapisi pelat perak yang tebal. Total perak yang digunakan mencapai 200 ton. Ini adalah gudang persediaan kecil yang khusus kamu bangun. Selain peti mati perak murni 999 seberat 30 ton di tengah, bagian lainnya dipenuhi berbagai macam perlengkapan. Seluruh villa juga diperkuat dengan pelat baja, dan diubah olehmu menjadi sebuah benteng kecil. Tempat ini sangat dekat dengan tempat perlindungan kota tua. Cukup menempatkan beberapa ahli untuk saling berjaga. Kamu mengeluarkan ponsel, lalu menekan nomor. Dari seberang langsung terdengar suara jernih yang merdu. Bang Feng, aku dan kakakku sudah di posisi. Kami pastikan Liu Yan dan keluarganya tidak lepas dari pengawasan. Di ujung telepon, adalah sepasang saudari kembar, Kexin dan Kexin lulusan universitas usia awal 20-an. Mereka adalah orang kepercayaan yang kamu bina 2 tahun terakhir. Dengan modal kecil dan hasil besar, kamu mengutus mereka ke provinsi sebelah untuk mengawasi seseorang bernama Liu Yan. Setelah bencana kekuatannya memang tidak terlalu besar, namun kemampuan yang ia bangkitkan sangat penting. Kamu harus mencari kesempatan untuk merekrutnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, kamu menelpon Luo Chengfei Bang Fei. Sebelum jam 12 siang, tidak seorang pun boleh mendekati gudang persediaan bawah tanah. Tuan Chen, silakan tenang. Area sudah dikosongkan. Dipastikan tidak ada seorang pun yang masuk melewati pagar. Sekarang kami semua berjaga di pos luar tembok. Bagus, sampaikan ke semua saudara. Beberapa menit lagi, jangan panik, dan semua perhiasan perak di tubuh pastikan terpasang dengan kuat, jangan sampai terjatuh. Setelah berulang kali mengingatkan, kamu menurunkan ponsel, lalu berbaring masuk ke dalam peti mati perak murni 30 ton. Seiring penutup peti mati ditutup, duniamu tenggelam dalam kegelapan terlalu cepat.